Shalom bagi kita semua, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk dalam pertemuan kita yang ke-11. Sebelum kita masuk belajar, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini karena kebaikan Tuhan kami masih bisa untuk mengikuti kelas kami. Tuhan Yesus yang baik berkati kami, urapi kami. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita masuk dalam topik yang ke-11, yaitu berbicara tentang kerja adalah karunia Allah, dengan subtopiknya kerja manusia dan talenta Allah. Yang kedua, Allah adalah pekerja. Yang ketiga, pekerjaan Allah adalah pekerjaan manusia. Yang keempat, mengembangkan potensi diri dalam bekerja. Jadi kita di dalam topik yang ke-10 kita sudah belajar bagaimana kita itu harus bekerja. Dan di dalam bekerja kita juga harus berdoa dan bekerja. Ketika kita berdoa, yang pertama kita meminta hikmat, yang kedua kita meminta rezeki, yang ketiga kita meminta kesembuhan, yang keempat kita meminta sesuai dengan kehendak Allah, dan yang kelima kita berdoa meminta sesuai dengan kebutuhan. Hari ini kita masuk dalam topik kerja adalah karunia Allah. Kerja manusia dan talenta Allah. Kerja manusia dan talenta Allah. Talenta atau karunia itu disebut dengan pemberian Allah yang diberikan kepada seseorang, yang diberikan kepada manusia dengan kelebihan tersendiri dan yang lain, dan harus dikembangkan dan dijalankan untuk menolong dan melayani orang lain. Jadi kita masuk kerja manusia dan talenta Allah. Jadi talenta atau karunia artinya adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk dikembangkan dan digunakan melayani Tuhan. Jadi talenta itu diberikan oleh Tuhan dan dikembangkan oleh kita untuk kita menolong orang lain atau melayani Tuhan, saya katakan. Jadi talenta itu Tuhan kasih kepada kita, dan semua kita diberikan oleh Tuhan talenta. Sama kalau di dalam Alkitab ya jelas ada Tuhan kasih talenta 5, Tuhan kasih, ada yang Tuhan berikan talenta 3, ada yang Tuhan berikan talenta 1. Jadi talenta itu harus kita kembangkan dan kita gunakan untuk menolong orang lain. Galatia pasal 6. Ini Galatia pasal 6 ayat 2. Dikatakan di sana, kita buka Alkitab kita, Galatia pasal 6 ayat yang kedua, saya bacakan bagi kita semua. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi lewat talenta yang kita punya, lewat karunia yang kita punya, yang Tuhan berikan, kita gunakan untuk menolong orang lain. Kita gunakan untuk melayani Tuhan. Jadi enggak untuk kesombongan, apalagi untuk membuat orang lain rugi. Ya kan, jadi talenta itu kita gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi jangan sombong. Mungkin talentamu mengajar, mungkin talentamu berdoa, mungkin talentamu bernyanyi, mungkin talentamu bermain musik. Ya kan, ketika kamu main gitar, wow, semua gadis-gadis terpesona dengar suara alunan musik yang kau mainkan. Tapi nggak boleh jadi sombong. Dalam Efesus pasal 4 ayat 28 dikatakan,
Baiklah ia seorang bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi talenta kita gunakan untuk menolong orang lain, kita gunakan untuk melayani. Amin. Jadi nggak boleh sombong. Allah adalah pekerja. Allah adalah pekerja. Allah sendiri, ya kan? Saya katakan Allah sendiri adalah Allah kita, Allah yang bekerja. Buktinya apa, Pak? Bahwa Tuhan kita bekerja. Allah menciptakan, ya kan, seluruh isi dunia ini dengan 6 hari, dan hari yang ke-7 Tuhan beristirahat. Lalu Yesus sendiri juga bekerja. Sampai hari ini juga Tuhan masih bekerja. Allah itu tidak pernah berhenti bekerja siang dan malam. Kalau kita perhatikan Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan di sana bahwa Tuhan bekerja sampai hari ini. Tuhan bekerja. Lalu dikatakan lagi Ibrani pasal 1 ayat 3. Jadi Allah kita bekerja, maka kita pun harus bekerja. Anak Tuhan harus bekerja, nggak boleh nggak bekerja. Amin. Nggak boleh tidak bekerja, tidak boleh malas-malasan. Ini Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17. 1 ayat 16 sampai 17. Lalu Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Enggak boleh malas-malas. Seperti firman Tuhan menyatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Bapakku bekerja sekarang, maka aku pun bekerja juga. Gak boleh malas-malas. Anak Tuhan gak boleh malas-malas. Anak Tuhan tidak boleh tidak bekerja. Kalau tidak bekerja tidak maka hai pemalas, belajarlah kepada semut. Jadi gak boleh malas-malas. Berarti pekerjaan Allah mempunyai nilai yang luar biasa, yang amat baik. Tuhan itu bekerja dengan nilai sempurna, ya kan? Maka kita juga, saya katakan paling tidak nilai bekerja kita itu di atas nilai rata-rata, ya kan? Jadi kalau kita baca juga Kejadian pasal 2, ya di sana juga menceritakan bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Dia bekerja, dia menciptakan segala sesuatunya dengan sangat amat baik. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan manusia. Bagaimanakah pekerjaan manusia mendukung pekerjaan Allah? Jadi pekerjaan Allah adalah pekerjaan manusia. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan manusia. Artinya, saudaraku, lewat pekerjaan yang kita lakukan, ya kan? Lewat pekerjaan yang kita lakukan, melalui pekerjaan kita dapat mengasihi orang lain dan melayani orang lain. Lewat pekerjaan kita mengasihi orang lain. Jadi contoh, ketika kita bekerja menjadi seorang guru, kita mengasihi orang-orang, anak-anak, misalnya anak sekolah SD, SMP atau mahasiswa, bahkan kita mengasihi mereka supaya mereka menjadi orang yang pintar, ya, supaya mereka menjadi orang yang cerdas, supaya apa, generasi kita ini tidak dibodohi. Yang kedua, misalnya kita contoh pekerjaan kita seorang petani, kita itu nanam sayur-sayuran, nanam padi, atau apapun yang kita tanam, kita bekerja supaya apa? Orang-orang banyak menikmati sayur-sayuran yang segar-segar, ya kan? Kalau Anda misalnya nantinya menjadi seorang nelayan, ya, atau seorang peternak ikan, maka lewat pekerjaanmu banyak orang-orang mendapatkan makanan, ya kan, ikan yang berkualitas baik. Jadi bukan untuk membuat orang malas, susah, atau bahkan menderita, tetapi lewat pekerjaan kita mengasihi orang lain. Lewat pekerjaan kita banyak orang diberkati.
Misalnya nih, ini teman-teman ya kan, yang driver online sekarang misalnya kan, mungkin engkau bekerja di atau apapun itu, baik atau Grab atau Gojek atau apapun ya kan. Ketika Anda menjadi tukang driver online, teman-teman bekerja untuk dimana orang-orang ya pergi ke suatu tempat ya kan. Ketika Anda membawa kereta, membawa penumpang, tujuannya untuk mengantarkan penumpang atau orang lain dengan selamat. Itulah yang dikatakan bekerja untuk mengasihi orang lain. Jadi bukan untuk mencari keuntungan, walaupun saya percaya ketika kita bekerja pasti dapat namanya hasil. Yang kedua, melalui pekerjaan kita mencukupkan kebutuhan kita. Ya. Yang kedua, mencukupkan kebutuhan kita sendiri. Jadi ketika kita bekerja, kita mencukupkan kebutuhan kita. Tesalonika pasal 3 ayat 10. Ya. Ketika kita bekerja, kita mencukupkan kebutuhan kita. Ada namanya kebutuhan primer, ada namanya kebutuhan sekunder. Jadi ketika kita bekerja, ya kan, kita dapat hasil lalu kita bisa makan. Kalau tidak bekerja jangan makan, kata Alkitab. Kalau tidak bekerja jangan makan. Tapi kalau dia bekerja kasih makan. Jadi ketika kita bekerja, kita mencukupkan kebutuhan kita. Misalnya nih, teman-teman sekarang masih kuliah kan? Lalu ketika teman-teman kerja, apa kebutuhan saudara bisa saudara beli karena saudara sudah mendapatkan hasil atau sudah dapat namanya upah. Jadi saudara bisa beli laptop, beli handphone, beli baju yang baru, ya kan? Kita punya kebutuhan. Siapa yang nggak punya kebutuhan? Pasti tidak ada. Kita semua butuh, ya kan? Butuh makan, butuh uang. Walaupun uang bukan segala-galanya, tapi kita butuh uang. Yang ketiga, melalui pekerjaan kita mencukupkan kebutuhan keluarga. Yang ketiga, kita mencukupkan kebutuhan keluarga. Apalagi kalau sudah berumah tangga, sama seperti saya, ya, saya sudah berkeluarga, saya sudah punya istri dan anak saya 2. Kebutuhannya banyak, saudaraku. Ya, anak saya setiap hari harus minum susu. Maka ketika susunya tidak ada, ketika saya tidak bekerja, maka saya sulit untuk beli susu. Jadi oleh karena dia ada kebutuhan, maka saya harus bekerja. Walaupun tujuan bekerja saya bukan untuk punya uang, tetapi ketika kita tidak bekerja, maka kita tidak bisa mencukupkan kebutuhan juga. Makanya mari kita bekerja, tidak boleh malas. Apalagi kalau Anda ya teman-teman anak tunggal ya yang harus mencukupkan kebutuhan keluarga, ya maka harus bekerja. Atau banyak tanggungan, kita harus membantu keluarga kita. Harus bekerja. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Dikatakan jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi sesi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi kalau nggak bekerja, waduh, hidupnya buruk, kata firman Tuhan. Orang yang seperti murtad yang tidak beriman. Makanya anak Tuhan harus bekerja. Nggak boleh malas. Sekali lagi nggak boleh malas. Sekarang ini gampang sekali. Dengan gadgetmu kamu bisa bekerja, ya kan? Dengan banyak sekali sekarang untuk bagaimana dapatkan uang. Ya. Dengan handphonemu bisa kamu jualan online. Nggak ada modal, Pak. Cari orang-orang yang memang dia bisa punya barang. Ketika barang laku baru kita bayar. Tapi dengan seperti yang topik yang ke-10 bahwa kita harus jujur dan dapat dipercaya. Jadi banyak sekali. Apa sih Pak pekerjaan yang gampang? Contoh, waktu kamu sekarang ini masih mahasiswa, kamu bisa bekerja dengan cara apa? Pak, saya belum punya ijazah S1, buka les.
les bimbel, ya kan? 1 bulan bayar 1 anak 100.000. Pelajaran apa Pak? Baca, tulis, menghitung. Nggak bisa saya Pak tingkat SMP, tingkat SD, ya kan, kelas 1 sampai kelas 3, tapi bayarnya 1 bulan 100.000. 10 muridmu kali 100.000 sudah berapa dapatnya? 1 juta dapat kamu. Maka kamu bisa punya uang, kamu bisa mencukupkan kebutuhanmu dan mencukupkan kebutuhan keluarga. Kalau misalnya orang tua kita minta belikan sesuatu, kamu bisa belikan. Itulah kalau bekerja. Tapi kalau kamu nggak bekerja, bagaimana mungkin kamu mencukupkan atau memberikan kebutuhan keluargamu? Dan kamu pasti meminta. Jadi anak Tuhan nggak boleh malas. Anak Tuhan harus bekerja. Anak Tuhan harus punya tanggung jawab. Kalau kamu nantinya sudah yang laki-laki nantinya kamu sudah menjadi kepala rumah tangga, kamu harus bertanggung jawab. Kebutuhan istrimu, kebutuhan anak-anakmu, kamu harus bertanggung jawab. Karena itu firman Tuhan katakan, kita kepala rumah tangga, kita yang harus bertanggung jawab. Tetapi dengan takut akan Tuhan. Yang keempat, melalui pekerjaan kita mendapatkan uang. Yang keempat, kita mendapatkan uang. Ketika kita bekerja, kita dapat uang. Hari-hari ini uang adalah alat untuk dimana kita bisa bertransaksi, ya. Kalau zaman dulu, ya kan, apa itu namanya, barter, ya, tukar barang, ya kan. Kalau sekarang uang. Kita ketika bekerja kita dapat uang, tapi bukan fokus utama kita, bukan uang. Karena firman Tuhan katakan jangan jadi hamba uang. Tapi ketika kita bekerja kita dapat uang, kita gunakan uang itu dengan baik. Tidak berdosa, tidak salah kalau kita menjadi seorang yang kaya. Jadi ketika saudara, teman-teman, mahasiswa jadi orang yang kaya, itu tidak berdosa. Dan memang tidak berdosa. Tetapi ketika kamu menjadikan uang segala-galanya dalam hidupmu, itulah yang membuat kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kamu menghalalkan segala cara supaya mendapatkan uang. Kamu lupa akan Tuhan karena uang. Lupa kepada keluargamu karena uang. Itu yang berdosa. Tapi kalau kamu ingat Tuhan, ingat keluargamu, itu tidak berdosa dan kamu menggunakannya dengan baik. Saya juga tidak mau mahasiswa ke depannya menjadi orang-orang yang miskin. Amin. Saya mau saudara menjadi orang yang sukses dan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Saya mau kalian semua adik-adikku, ya, mahasiswa BPDKOM, paling lama 5 tahun lagi kalian menjadi orang yang berhasil. Amin. Gak boleh orang yang melarat. Yang kelima, melalui pekerjaan kita mengasihi Tuhan. Yang kelima, melalui pekerjaan kita mengasihi Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa ketika kita bekerja, kita semakin mengasihi Tuhan. Roma pasal 13 ayat 10. Jika kita ingin mengasihi Allah melalui pekerjaannya, kita perlu memutuskan bahwa apa yang kita perbuat adalah untuk segala sesuatunya yang dikehendaki oleh Allah. Jadi lewat pekerjaan kita mengasihi Allah. Kita semakin mendekat kepada Allah dan kita semakin mencintai Allah. Jadi teman-teman, rekan-rekanku, sahabatku, adik-adikku, mahasiswa-mahasiswi Medikop,
marilah kita bekerja dengan baik, gunakan talentamu untuk melayani Tuhan, gunakan karunia yang Tuhan kasih itu dengan baik, dan kelak kita akan pertanggungjawabkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Kiranya kita semua tetap semangat, tetap berdoa, jaga kesehatan, tetap lakukan segala sesuatunya dengan protokol kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelum kita tutup, kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari ini kami telah selesai dalam pertemuan topik yang ke-11, bahwa kami harus bekerja dan apapun yang kami kerjakan itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh mahasiswa-mahasiswi Amik Medikom, berkati juga kampus kami Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini pertemuan kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.